Selamat pagi, Bu Ika dan teman-teman. Kami dari kelompok C izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Learning and Teaching Solo Taxonomy. Anggota kelompok kami, yang pertama Aldina Intan, NIM 054, yang kedua Nurvita Wulandari, NIM 284, yang ketiga M atau Iksan, NIM 176, yang keempat Yayang Wulansari, NIM 120, yang terakhir Maria Valentina Niola, NIM 094. Topik pembahasan kami yaitu yang pertama, pengertian solo taksonomi, yang kedua, 5 tingkatan dalam solo taksonomi, yang ketiga, kelebihan solo taksonomi, lalu yang keempat, perbedaan taksonomi solo dan taksonomi Bloom, yang terakhir, penerapan pembelajaran terkait dengan solo taksonomi. Lanjut. Oke, yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian solo taksonomi. Big and Collis menjelaskan bahwa tahap kognitif dimulai dari tahapan sederhana sampai abstrak. Kemudian, mereka mengembangkan sebuah teori yang berguna untuk mengetahui kualitas hasil belajar siswa yang dikenal dengan nama SOLO atau Structure of Observed Learning Outcome. Taksonomi Solo membantu mengukur seberapa baik seorang siswa memahami suatu topik dan menjelaskan 5 tingkat pemahaman dari yang sederhana hingga yang kompleks. Akan sangat membantu untuk merancang hasil kurikulum dan tugas penilaian yang semakin sulit seiring siswa bergerak melalui pembelajaran mereka. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurvita. Kemudian 5 tingkatan dalam solo taksonomi. Yang pertama tingkatan prastruktural, yaitu dalam tingkatan ini siswa belum bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan ataupun memecahkan masalah yang diberikan kepadanya. Kemudian tingkatan struktural. Dalam tingkatan ini, siswa mampu mengerjakan soal-soal atau masalah yang diberikan kepadanya hanya dengan satu informasi atau satu konsep yang ia ketahui. Yang ketiga, tingkatan multistruktural. Dalam tingkatan ini, siswa mampu mengerjakan soal atau masalah yang diberikan kepadanya dengan beberapa data yang saling berkaitan. Kemudian yang keempat, tingkat relasional, yaitu dalam tingkatan ini siswa mampu mengerjakan soal atau masalah dengan beberapa data atau konsep atau informasi yang ia ketahui. Kemudian ia mengaplikasikan ke dalam sebuah konsep atau teori tertentu sehingga dapat menemukan solusi atau menarik kesimpulan yang relevan. Dan yang terakhir, tingkat extend abstrak, yaitu dalam tingkatan ini siswa mampu berpikir secara konseptual sehingga mampu menarik sebuah generalisasi dalam suatu konsep. Next. Adapun kelebihan dari solo taksonomi menurut Big dan Collis dalam Hidayah 2011 halaman 28, penerapan taksonomi Solo untuk mengetahui kualitas respons siswa dan analisis kesalahan sangatlah tepat. Sebab taksonomi Solo mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut. Taksonomi Solo merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menentukan level respons siswa terhadap suatu pertanyaan fisik. Kemudian, taksonomi Solo merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk pengkategorian kesalahan dalam menyelesaikan soal atau pertanyaan. Yang ketiga, taksonomi Solo merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menyusun dan menentukan tingkat kesulitan atau kompleksitas suatu soal atau pertanyaan fisik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iksan.
Baik, selanjutnya yaitu perbedaan taksonomi Solo dan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu digunakan untuk mengukur kemampuan siswa berdasarkan proses kognitif siswa dalam memahami suatu masalah. Sedangkan taksonomi Solo itu digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam merespon, misalnya seperti baca, menjawab, berdasarkan kapasitas respon terhadap suatu masalah melalui kompleksitas pemahaman terhadap masalah yang diberikan. Kemudian, di dalam taksonomi Bloom, pencapaian hasil belajar itu dipandang telah mencapai proses kognitif yang diinginkan. Apabila siswa menjawab dengan benar masalah matematika yang sesuai dengan proses kognitif yang hendak diukur. Sedangkan dalam taksonomi Solo, pencapaian hasil belajar itu dapat diketahui dengan membandingkan jawaban benar, optimal, dengan jawaban yang diberikan siswa. Kemudian, taksonomi Bloom berperan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian, dari tujuan tersebut dapat disusun alat evaluasi masalah yang sesuai dengan tujuan tersebut. Sedangkan taksonomi Solo itu berperan menentukan kualitas respon siswa terhadap masalah tersebut. Artinya, taksonomi Solo itu dapat digunakan sebagai alat menentukan kualitas jawaban siswa. Kemudian taksonomi Bloom mengklarifikasi kemampuan pada ranah kognitif menjadi 6 kategori, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan taksonomi Solo itu mengklarifikasi kemampuan respon siswa terhadap masalah menjadi 5 level berbeda dan bersifat hierarkis, yaitu struktural, instruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yayang Wulansari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran terkait dengan Solo taksonomi. Yang pertama, tingkat prastruktural. Penerapan dalam pembelajarannya yaitu adalah guru memberikan penjelasan mengenai materi yang akan dipelajari. Kedua, tingkat unistruktural, yaitu siswa diharapkan memikirkan atau mencari suatu ide yang sesuai dengan materi untuk akan dikembangkan. Next. Selanjutnya yang ketiga adalah tingkat multistruktural. Penerapan dalam pembelajarannya yaitu siswa mengembangkan ide tersebut menjadi beberapa tema. Kemudian yang keempat adalah tingkat relasional. Dalam penerapan pembelajaran yaitu pertama, guru meminta siswa untuk menjelaskan ide yang sudah dikembangkan. Yang kedua, siswa membacakan ide yang sudah dikembangkan tersebut di depan kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Niola. Yang terakhir yaitu tingkat extend abstrak. Nah, yang pertama, siswa mempresentasikan hasil dari ide-ide yang telah dikembangkan dan memproses kembali ide-ide tersebut menjadi satu penyelesaian yang baik. Nah, di tingkat ini, siswa sudah mempunyai pengetahuan dan memiliki konsep yang kompleks, sehingga siswa dapat menggabungkan topik-topik pembelajaran secara bersamaan. Yang kedua, siswa mengevaluasi hasil dari pembuatan ide. Jadi, ide yang sudah dibuat siswa kemudian dievaluasi, dan yang terakhir siswa merefleksikan hasil dari pembuatan ide dan hasil presentasi. Di sini siswa mempresentasikan hasil-hasil gabungan secara bersama-samaan lalu mempresentasikannya di depan kelas. Next. Pada tahap ini, yaitu kesimpulan, Solo taksonomi adalah model yang menggambarkan tingkat kompleksitas pemikiran dan pemahaman siswa. Nah, menurut akademisi Biltz and Collis, setelah mengklasifikasikan pemikiran siswa di berbagai usia dan mata pelajaran, nah saat pemikiran berkembang melintasi level, siswa berpindah dari pemikiran faktual atau dari pemikiran simpel menjadi kompleks.
berbasis pengetahuan, kepemikiran, dan pemahaman konseptual dan abstrak. Solo taksonomi dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan extend abstrak. Nah, solo taksonomi juga mempunyai beberapa kelebihan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian, ada pun juga perbedaan antara solo taksonomi dan juga taksonomi Bloom. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.